Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada video kali ini kita masih membahas bab 1 untuk materi kelas 10 SMA, yaitu tentang menentukan fungsi eksponensial dari grafik. Nah, jadi ada dua macam tipe. Yang pertama, jika diketahui dua titik yang dilalui oleh grafik, kita gunakan persamaan fx sama dengan k dikali a pangkat x. Kemudian jika diketahui tiga titik yang dilalui, kita menggunakan persamaannya fx sama dengan k dikali a pangkat x ditambah b. Langsung aja contoh soalnya. Yang pertama, tentukan domain, range, asimtot, dan fungsi eksponensial dari grafik berikut. Nah, jadi sebelum kita menentukan fungsi eksponensial, saya sekalian membahas tentang domain, range, dan asimtot. Apa itu domain? Jadi penyelesaiannya, domain itu merupakan daerah asal, atau kalau misalnya di soal seperti ini, soalnya dalam bentuk diketahui grafiknya, kita bisa perhatikan yang daerah sumbu X untuk domain. Jadi kalau domain kita bisa perhatikan daerah yang sumbu X. Nah, kemudian yang kedua, range itu artinya daerah hasil. Kalau daerah hasil untuk gambar kita bisa perhatikan yang sumbu sumbu tegaknya atau sumbu Y. Nih. Kemudian yang terakhir ada asimtot. Asimtot itu garis yang didekati grafik atau kurva tetapi tidak pernah menyentuh atau berpotongan. Jadi garisnya ini hanya didekati sama grafiknya tapi mereka nggak pernah saling menyentuh atau berpotongan. Nah, jadi untuk menentukan domain daerah asal, kalau diketahui grafiknya kita perhatikan sumbu X-nya, ini sumbu X yang mendatar. Nah, jadi ini kita bisa perpanjang grafiknya ke sebelah kiri nih, dan kita juga bisa panjangkan ini grafiknya ke atas. Nah, jadi kalau kita perpanjang ini grafiknya, nilai X nya akan semakin negatif, bisa min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian kalau yang ini kita perpanjang juga ke atas, nanti nilai X nya kita akan dapatkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, sehingga untuk soal nomor 1 ini domainnya itu untuk soal nomor 1 ini domainnya kita dapatkan semua bilangan real, atau boleh kita tulis seperti ini. Domain fungsi sama dengan X sedemikian sehingga X-nya anggota bilangan real. Jadi semua bilangan real itu masuk ke dalam domainnya. Yang kedua, range daerah hasil. Perhatikan sumbu tegaknya atau sumbu Y nih. Nih, saya ulangin sekali lagi. Kalau misalnya grafik ini kita perpanjang, nah, dan seterusnya. Nih. Kita lihat grafiknya ini selalu berada di atas sumbu X. Berarti grafiknya ini nilainya selalu positif, ya kan? Karena di atas sumbu X itu nilai Y-nya selalu positif. Positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. Jadi range-nya ini, daerah hasilnya, ini kita simbolkan dengan RF. Range fungsinya itu adalah X sedemikian sehingga X-nya itu lebih dari 0. X-nya anggota bilangan real. Nih, jadi range-nya, daerah hasilnya itu, hasilnya dari grafiknya ini selalu berada di sumbu Y yang positif atau selalu lebih besar dari 0. Positif itu kan lebih besar dari 0 kan ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi nggak pernah 0. Nggak pernah grafiknya ini kena pas di sumbu X kalau kita perpanjang nih. Jadi mulainya dari lebih dari 0, 0, sekian boleh, tapi bukan pas di 0. Jadi kita simbolkan X lebih dari 0 dan X itu anggota bilangan real. Nah, yang terakhir asimtot itu tadi garis yang didekati kurva. Kasihan asimtot ini, dia cuma deket-deket aja tapi nggak pernah dapat. Nah, jadi di sini kita lihat grafiknya ini lagi-lagi kalau diperpanjang, dia nggak akan pernah nyentuh sumbu X.
Ini ya, kalau kita perpanjang ke kiri, ini kalau kalian perpanjang, ini nggak akan pernah menyentuh sumbu X, atau nggak akan pernah kena di nolnya nih, nggak akan pernah menyentuh apalagi berpotongan dengan sumbu X. Jadi sumbu X nya ini merupakan asimtot dari grafiknya ini. Jadi asimtotnya ini merupakan sumbu X, atau boleh kita tulis dengan garis Y sama dengan 0 sebagai asimtotnya. Nah, lanjut, kita sekarang fokus mencari fungsi eksponensial dari grafiknya ini. Nah, kita lihat ada dua macam tadi, diketahui 2 titik atau diketahui 3 titik. Nah, kita lihat di gambar contoh nomor 1 ini diketahui melalui 2 titik. Ini titik yang pertama yaitu titik yang dilaluinya 0,1. Kemudian titik yang kedua yang dilalui sama grafik ini titiknya 1,3. Nah, karena diketahui melalui 2 titik, kita gunakan persamaan yang paling pertama. Nih. Jadi fx sama dengan k dikali a pangkat x. Yang pertama kita gunakan titik yang pertama 0,1, kita substitusi. Fx ini nama lain dari y ya, jadi y nya kita ganti dengan 1. Ini kan 0,1 berarti x, y. X nya kita ganti 0, y nya kita ganti 1. Jadi 1 sama dengan k dikali a pangkat x. X nya kita ganti 0. Ingat sifat-sifat eksponensial, angka bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Jadi 1 sama dengan K dikali 1, atau K-nya kita dapat sama dengan 1. Nah, kemudian kita gunakan lagi titik yang kedua yaitu 1,3. Jadi sekarang kita substitusi X-nya 1 dan Y-nya 3 ke bentuk umumnya K dikali A pangkat X tadi. Fx-nya itu Y ya kan, Y-nya kita ganti 3. Jadi 3 sama dengan K-nya kita udah dapat tadi, K-nya 1 dikali A pangkat X. X-nya kita ganti dengan 1. Nih ya, biar ingat ini X, ini Y. Jadi X-nya ganti 1, Y-nya ganti 3. Y itu sama dengan Fx gitu ya teman-teman. Jadi 3 sama dengan A kali A pangkat 1A kalikan 1 jadi A. Jadi kita dapat A-nya itu 3. Kita udah dapat A-nya 3, K-nya 1. Teman-teman tinggal substitusi ke bentuk umumnya tadi nih. Jadi fungsi eksponensialnya itu sama dengan fx nih k kali a pangkat x. K-nya kita ganti 1 dikali A-nya kita dapat 3 pangkat x, atau boleh juga kita tulis fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, ini dia ya. Ini fungsi eksponensialnya. Jadi fungsi eksponensial dari grafik nomor 1, fx sama dengan 3 pangkat x. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Lagi-lagi soalnya sama, tentukan domain, range, asimtot, dan fungsi eksponensial dari grafik berikut. Berarti yang pertama kita cari dulu lagi domainnya. Domain. Ini jawab ya. Domainnya kita lihat daerah asalnya nih boleh angka berapapun di sumbu X yang kita pakai, berarti domainnya lagi-lagi semua bilangan real. Kita simbolkan dengan DF X sedemikian hingga X-nya anggota bilangan real. Kemudian yang kedua range-nya. Range-nya kita perhatikan sumbu Y. Ingat kalau domain lihat sumbu X, kalau range lihat sumbu Y. Lagi-lagi sumbu Y-nya itu selalu bernilai yang positif, selalu di atas sumbu X atau selalu bernilai positif. Jadi range fungsinya X sedemikian sehingga X-nya lebih dari 0 dan X-nya anggota bilangan real. Dan yang ketiga asimtot. Asimtot tadi garis yang didekati sama kurva tapi tidak pernah menyentuh. Yang kita lihat kurvanya mendekati sumbu X tapi nggak pernah menyentuh sumbu X nih. Kalau kita perpanjang berarti asimtotnya itu sumbu X. Atau boleh juga kita tulis
asimtotnya itu garis Y sama dengan 0. Jadi sumbu X itu bisa juga kita sebut garis Y sama dengan 0. Terakhir fungsi eksponensialnya, kita lihat dia melalui titik ini yang pertama nih, 0,3. Kemudian kita cari lagi melalui titik yang mana nih, yang pas di kotak-kotak persegi satuannya itu di sini ya. Ini titiknya 1,6. Jadi diketahui melalui dua titik. Kita gunakan persamaannya yang pertama, K dikali A pangkat X, ya kan? Kita gunakan titik yang pertama 0,3, berarti kita substitusi X-nya 0, Y-nya 3. Fx itu tadi sama dengan Y, berarti 3 sama dengan K dikali A pangkat X. X-nya kita masukkan 0. Jadi 3 sama dengan K, A pangkat 0 itu 1 kali K aja, jadi K-nya dapat 3 lagi. Kemudian titik yang kedua 1,6, kita substitusi juga ke sini. Fx-nya itu kita ganti 6 sama dengan K-nya kita udah dapat 3 dikali A pangkat X, X-nya ganti 1. Nih. Jadi A pangkat 1 A, jadi A sama dengan 6 bagi 3, A-nya sama dengan 2. Nih. Kita udah dapat K sama A-nya, berarti fungsi eksponensialnya ini Fx sama dengan ya K dikali A pangkat X, K-nya kita dapat 3 dikali A-nya 2 pangkat X. Nih. Nah, begini ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2, fungsi eksponensialnya 3 kali 2 pangkat X. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Masih sama, menentukan domain, range, asimtot, dan fungsi eksponensial. Langsung saja domainnya saya langsung tulis simbolnya df. Nah, di sini domainnya bisa semua bilangan real, sehingga kita tulis X sedemikian sehingga X-nya anggota bilangan real. Nah, kemudian yang kedua, range-nya. Range fungsinya kita perhatikan, ingat kalau range kita perhatikan sumbu Y. Nah, di sini grafiknya selalu berada di sumbu Y yang positif. Nih ya kan? Dan di sini kita lihat grafiknya ini selalu berada di sumbu Y yang letaknya di atas 3 nih. Jadi dimulai dari nih 3 lebih sedikit nih ya kan, kemudian 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi kalau kita tulis range-nya itu X sedemikian sehingga X-nya lebih dari 3, dan teman-teman jangan lupa tuliskan lagi X-nya anggota bilangan real. Nih. Dan yang ketiga kita cari asimtotnya. Asimtot itu saya ulangin lagi, garis yang didekati sama kurva. Nih kurvanya nih. Nah ini teman-teman perhatikan, ini mendekati garis yang ini kan ya. Kalau tadi yang sebelumnya kan mendekati sumbu X. Nah untuk soal nomor 3 ini lumayan jauh dari sumbu X, tapi grafiknya ini mendekati ini nih. Nah ini mendekati ini namanya garis asimtotnya. Oh sebentar, sorry. Nah garis asimtotnya itu yang merah itu tuh ya. Nah jadi kita tulis asimtotnya ini garis Y sama dengan, nah di sini garisnya Y sama dengan 3. Nih ini ya teman-teman, ini garis Y sama dengan 3. Jadi grafiknya ini mendekati garis Y sama dengan 3 tapi nggak pernah menyentuh, apalagi berpotongan sama garis ini. Jadi garis ini kita sebut dengan asimtotnya. Kemudian yang keempat kita cari fungsi eksponensialnya. Kita lihat dulu grafiknya ini melalui berapa titik. Ini yang pertama titik 0,4, kemudian melalui ini lagi titik 1,5, kemudian nah ini lagi ada lagi titik 2,7. Nah jadi untuk soal nomor 3 grafiknya ini diketahui melalui 3 titik. Jadi kita gunakan persamaan yang kedua. Tadi bentuknya Fx sama dengan K dikali A pangkat X tambah B. Jadi kita gunakan titik yang pertama dulu, titik 0,4. Saya mau ganti dulu warnanya biar beda. Ini titik yang pertama
0,4. Kita substitusikan ke persamaan fungsinya ini. Fx-nya kita ganti 4 sama dengan K dikali A pangkat X-nya ganti 0 tambah B. Jadi 4 sama dengan A pangkat 0 itu 1 kali K itu hasilnya K tambah B. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua kita pakai lagi titik yang lainnya. Berarti ini titik yang kedua titik 1,5. 1,5. Kita substitusi lagi, fx-nya kita ganti 5 sama dengan K dikali A pangkat X, X-nya kita ganti 1 jadi A pangkat 1 tambah B. A pangkat 1 itu A kan ya, jadi 5 sama dengan K kali A tambah B. Nah, ini persamaan yang kedua. Kemudian kita buat lagi menggunakan titik yang ketiga, persamaan yang ketiga berarti titiknya 2,7. Ini jadi 2,7. Fx-nya kita ganti 7 sama dengan K dikali A pangkat X, X-nya 2, A pangkat 2 tambah B. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan ini kita bisa lakukan eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita mau eliminasi persamaan 1 dan persamaan yang kedua. 4 sama dengan K tambah B, boleh juga kita tulis seperti ini ya teman-teman. K tambah B sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua ini kita tulis menjadi KA tambah B sama dengan 5. Nah, ini langsung aja kita kurangkan karena B-nya udah sama-sama koefisiennya 1, jadi B-nya habis. Sehingga kita dapatnya K kurang KA sama dengan 4 kurang 5, hasilnya negatif 1. Nah, ini lagi-lagi kita buat menjadi persamaan yang keempat berarti. Kemudian kita lanjut, kita mau eliminasi lagi persamaan, berarti sekarang persamaan yang ke 1, 2 sudah, sekarang ke 2, 3. Nih, jadi kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan yang ketiga. Persamaan 2, KA tambah B sama dengan 5. Kemudian persamaan yang ketiga, KA kuadrat tambah B sama dengan 7. Nah, ini langsung aja teman-teman kita kurangkan. B-nya habis, jadi sisa KA kurang KA kuadrat sama dengan 5 kurang 7 min 2. Ini bisa kita sederhanakan, kita keluarkan A-nya. Jadi KA, A-nya udah keluar, sisa K kurang KA kuadrat, A-nya udah keluar, sisa K, A-nya masih ada ya, karena A-nya 2. Sama dengan min 2. Kenapa kita buat seperti ini? Biar bentuknya sama seperti ini nih. Persamaan 4. Nah, ini kita sebut dia persamaan yang kelima. Nih. Jadi langkah berikutnya ini lumayan panjang ya untuk soal nomor 3 karena yang diketahui ada 3 titik tadi. Nah, kemudian kita udah dapat persamaan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita mau substitusi persamaan 4 ke persamaan 5. Saya sambung sini ya. Substitusi persamaan 4 ke persamaan 4 ke persamaan 5 ya. Nih, jadi persamaan 5 A K kurang KA tutup kurung sama dengan min 2. Ini kita substitusi K kurang KA-nya ini kita dapat nilainya min 1. Jadi kita substitusi A, ini kita substitusi min 1 sama dengan min 2. Jadi min A sama dengan min 2, A-nya sama dengan plus 2.
kita udah dapat A-nya sama dengan plus 2, ini bisa kita substitusi lagi ke persamaan yang keempat. Nih, A sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan 4. Jadi K dikurang KA sama dengan min 1, A-nya kita substitusi 2, K kurang K kali 2 sama dengan min 1, jadi K kurang 2K sama dengan min 1, K kurang 2K hasilnya min, K sama dengan min 1, jadi K nya sama dengan 1. Udah dapat A, udah dapat K, berarti kita tinggal cari B. Kita pakai ini aja nih, persamaan yang pertama. Ini kita sekarang pakai persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama, K tambah B sama dengan 4. K nya kita udah dapat 1, 1 tambah B sama dengan 4, jadi B nya kita dapat sama dengan 3. Nih kita udah dapat A, udah dapat K, udah dapat B, jadi tinggal kita simpulkan aja. Tadi bentuk umumnya seperti ini, fx sama dengan K dikali A pangkat X tambah B. Nah sekarang kita ganti nilainya yang udah kita dapat. K nya kita dapat 1 dikali A pangkat X, A nya itu 2, 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa ya, 2 pangkat X tambah B nya itu 3. Nah, jadi 1 kali 2 pangkat X kan tetap 2 pangkat X, jadi langsung aja saya tulis 2 pangkat X tambah 3. Nih, ini fungsi eksponensial untuk soal nomor 3. Lumayan ya, tapi pelan-pelan aja, yang penting nanti bisa dapat hasil akhirnya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.